Langsung saja, kami dari kelompok 1 membahas tentang perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya Tika Elsia Putri. Di sebelah kanan saya ada Anadia Faini Cainisia Rejusa ya, sebagai operator. Sebelah kiri saya ada Lili Purwanti dan Dina Rosdiana, dan paling ujung ada Berti Ratuni sebagai pemateri dan narasumber. Langsung saja kepada pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan siapakah Jean Piaget. Ya, terima kasih. Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss yang memaparkan proses alamiah dan pola atau tahap perkembangan daya pikir manusia sejak bayi hingga dewasa. Selanjutnya, Jean Piaget memiliki minat di berbagai disiplin ilmu, di antaranya biologi, filsafat, psikologi, pendidikan, etimologi. Tahap perkembangan kognitif. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Berti. Selanjutnya tahap perkembangan kognitif biasa. Yang pertama tahap sensori motor. Dari umur 0 sampai 2 tahun, menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik dalam mengenal lingkungannya. Yang pertama, keberadaannya masih terikat kepada orang lain, bahkan tidak berdaya, akan tetapi alat-alat inderanya sudah dapat berfungsi. Yang kedua, tindakannya berawal dari respon refleks, kemudian berkembang membentuk representasi mental. Dan yang ketiga, anak dapat menirukan tindakan masa lalu orang lain dan merancang kesadaran baru untuk memecahkan masalah dengan menggabungkan secara mental skema dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Tahap sensori motor antara 18 bulan atau 2 tahun, anak mengubah dirinya dari suatu organisme yang bergantung hampir sepenuhnya kepada refleks dan perlengkapan herediter lainnya, menjadi pribadi yang cakap dalam berpikir simbolik. Inteligensi anak baru nampak dalam bentuk aktivitas motorik sebagai reaksi stimulus sensorik. Anak membutuhkan yang pertama tindakan-tindakan konkret, bukan tindakan imajinasi. Yang kedua, pengulangan dan pengulangan konsep. Yang kedua, tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Belum memahami pengertian operasional, yaitu proses interaksi aktivitas mental. Yang pertama, manipulasi simbol merupakan karakteristik esensial dari tahapan ini. Yang kedua, perkembangan bahasanya sudah sangat pesat. Dan yang ketiga, mampu menggunakan gambar simbolik dalam berpikir.
aktivitas bermain kreatif meningkat. Yang keempat, pemikiran terbatas dalam beberapa hal penting. Tahap praoperasional umur 2-7 tahun, karakteristik lain dari cara berpikir praoperasional yaitu sangat memusat atau sentralisir. Bila anak dikonfrontasi dengan situasi yang multidimensional, maka ia akan memusatkan perhatiannya hanya pada satu dimensi dan mengabaikan dimensi lainnya. Cara berpikir seperti ini dicontohkan sebagai berikut. Sebuah gelas tinggi ramping dan sebuah gelas pendek dan lebar diisi dengan air yang sama banyaknya. Anak ditanya apakah air dalam dua buah gelas tadi sama banyaknya. Anak pada tahap ini kebanyakan menjawab bahwa ada lebih banyak air dalam gelas yang tinggi ramping tadi karena gelas ini lebih tinggi dari yang satunya. Jadi anak belum melihat dua dimensi secara serempak. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7-11 tahun. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam cara berpikir egosentris, dan yang kedua ditandai oleh disentrasi yang benar. Artinya, anak mampu memperlihatkan lebih dari satu dimensi secara serempak dan juga untuk menghubungkan dimensi itu satu sama lain. Oleh karenanya masalah konservasi sudah dikuasai dengan baik. Dan yang ketiga, anak pada tahap operasional konkret tahu bahwa penyusunan ulang kancing-kancing tidak mengubah jumlahnya. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Seriasi adalah karakteristik tahap operasional konkret, yaitu kemampuan menyusun objek menurut beberapa dimensi seperti berat atau ukuran. Seriasi mengilustrasikan penangkapan anak akan satu hal dari prinsip logis yang penting yang disebut transivitas, bahwa ada hubungan tetap tertentu di antara kualitas-kualitas objek. Misalnya, bila lebih panjang dari B dan B lebih panjang dari C, maka A pasti lebih panjang dari C. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lili Purwanti. Selanjutnya, tahap operasional konkret dari umur 7-11 tahun. Pemikiran mereka masih terbatas pada operasi konkret. Pada tahap ini, anak dapat mengkonservasi kualitas, dapat mengurutkan dan mengklasifikasikan objek secara nyata, tetapi mereka belum dapat bernalar dengan mudah mengenai abstraksi. Selanjutnya, tahap operasional formal dari umur 11 sampai 16 tahun. Yang pertama, anak tidak lagi terbatas pada apa yang dilihat atau didengar, ataupun pada masalah yang dekat, tetapi sudah dapat membayangkan masalah dalam pikiran dan pengembangan hipotesis secara logis. Yang kedua, mampu berpikir sistematis, dapat memikirkan kemungkinan-kemungkinan secara teratur untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi atas suatu peristiwa. Misalnya, ketika mengendarai sebuah mobil dan tiba-tiba mobil mogok, maka anak akan menduga mungkin bensinnya habis, businya atau platinanya rusak. Implikasi bagi pendidikan. Teori Piaget memiliki pengaruh yang besar dalam pendidikan, terutama dalam masa prasekolah dan sekolah dasar. Berdasarkan teori ini, didapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, discovery learning atau pembelajaran penemuan. Yang kedua, kepekaan terhadap kesiapan anak untuk belajar. Yang ketiga, penerimaan terhadap perbedaan setiap individu. Yang pertama, discovery learning. Anak didorong untuk menemukan segala sesuatunya sendiri,
melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Guru diharapkan lebih banyak menyediakan berbagai variasi aktivitas yang ditujukan untuk eksplorasi dibandingkan memberikan materi yang telah dipersiapkan secara verbal. Yang kedua, guru peka terhadap kesiapan belajar anak. Dalam hal ini, tidak perlu dilakukan kecepatan pada perkembangan yang ada. Pengalaman belajar yang sesuai membangun tingkat pemikiran anak yang sesuai dengan kondisinya sekarang. Guru memperhatikan dan mendengarkan siswa, memperkenalkan pengalaman yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk melatih skema berpikir yang baru. Guru tidak boleh memaksakan keterampilan baru sebelum anak menunjukkan ketertarikannya atau kesiapannya. Dapat berakibat pada penerimaan yang dangkal dibanding pengertian yang seutuhnya. Dan yang terakhir, guru menerima perbedaan setiap individu. Semua anak melalui urutan yang sama dalam perkembangan, namun dalam kecepatan yang berbeda. Guru harus merancang aktivitas untuk individu dan kelompok kecil, tidak hanya melakukan perencanaan untuk seluruh kelas. Guru mengevaluasi kemajuan yang diperoleh dengan membandingkan kemampuan yang sebelumnya telah dimiliki oleh setiap anak. Setelah dijelaskan yaitu tentang perkembangan kognitif menurut teori Piaget, kami telah mempersiapkan Google Form untuk mengisi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang sudah saya share di grup psikologi kita. Sudah ada yang memberi tanggapan? Saya dari kelompok 2, wakil kelompok 2 ingin bertanya. Ini kan mengenai teori apa tadi? Piaget. Ya. Bisa apakah tahu dalam sebutannya? Pokoknya teori Piaget ini berdasarkan dari teori, saya menangkap beberapa nalar dan sehingga menyimpulkan ada sesuatu atau kadar nilai ukur keberhasilan dari teori tersebut. Tolong jelaskan kadar atau nilai ukur keberhasilan dari teori tersebut. Terima kasih. Mengenai tentang pendidikan, psikologi pendidikan dan uraiannya. Maksudnya kan kita sudah tahu bahwa psikologi pendidikan ini menyangkut dengan psikis seorang anak didik. Nah, jadi anak didik kita kan berbeda-beda tuh karakternya masing-masing. Nah, tolong berikan contoh seperti apa sih anak didik yang yang belajarnya cepat menerima pelajaran itu. Seperti apa psikis anak tersebut yang cepat menangkap pelajaran itu. Dengan Bapak siapa? Randika. Jadi teori Piaget ini kan banyak tahap, Pak ya. Tadi ada tahap apa? Iya, ada 4 tahap. Ada sensori motor, terus ada pra-operasional, terus dan ada 2 lagi. Nah, itu kan ada tahap-tahapnya. Jadi kan setiap tahap itu otomatis sekolah kita TK atau TK dulu. Berarti TK itu kan antara umur 2 sampai 7 tahun. Itu ada tahap-tahapnya seperti
sifat-sifat mereka yang mungkin memang nggak sama setiap anak, tapi ini kesimpulannya. Jadi kita bisa tahu gimana karakter mereka pada saat umur dari 2 sampai 7 tahun. Kan berarti TK atau PAUD itu umur 5, 6, ya 5, 6, 7. Nah jadi kita mempelajari teori Piaget ini bisa mengetahui karakter mereka. Terus ada di umur 7 sampai 11 tahun. 7 sampai 11 tahun itu kan SD. Nah, bagi guru SD, kita bisa mempelajari karakteristik dari setiap anak-anak itu. Ini ya, banyak. Tapi ini kesimpulannya. Nah, sifat-sifat mereka ini, mereka masih apa? Masih sudah bisa nalarkah? Sudah bisa menerimakah pelajaran itu dengan baik? Kalau misalnya mereka belum bisa, otomatis kan kita mencari solusi dari setiap anak karena berbeda-beda. Selanjutnya ada yang 11 sampai 16 tahun. Ya, 11 sampai 16 tahun itu sekitar SMP dan SMA. SMP ya. SMP. Nah, di SMP itu kan masih pada labil-labilnya, masih pada puber-pubernya. Jadi kita tahu gimana emosional mereka dalam pendidikan, dalam menerima pelajaran. Kita tahu gimana karakteristiknya juga. Jadi setiap tahap ini kita mengetahui karakter masing-masing siswa secara umum. Nah, yang dari 16 sampai seterusnya itu bukan disebut anak-anak lagi, sudah dewasa. Jadi kita tidak mempelajarinya lagi. Dalam teori Piaget ini kita mempelajari dari umur 0 tahun sampai 16 tahun atau maksimumnya SMA. Begitu, Pak. Terima kasih kepada kelompok yang bertanya dan menyimak materi dari kami. Kami akhiri dan